Desa Kadu merupakan sebuah desa di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Desa Kadu juga merupakan sebuah desa yang terletak di bagian timur Kabupaten Sumedang dan berbatasan langsung dengan membatas wilayah Kabupaten Majalengka. Selain berinovasi dengan pembangunan sarana prasarana sasana budaya Gedung Gading dan pembangunan pos kamling orasi yang didanai dari dana desa, tahun ini kami juga melakukan langkah-langkah inovatif dalam mendukung pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19. COVID-19 bukan hanya masalah dalam sebuah negara, tapi merupakan sebuah pandemi yang melanda hampir seluruh negeri di muka bumi ini, termasuk negeri kita tercinta, Indonesia. Banyak cara dan ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak, termasuk desa kami. Dengan adanya bantuan dari dana desa yang didukung dengan sumber daya manusia dan swadaya masyarakat yang ada, kami pun ikut berjibaku di dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai dengan kapasitas yang kami miliki. Ada beberapa langkah yang telah kami lakukan untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 tersebut. Di antaranya, kami melakukan sosialisasi dengan pemasangan baliho-baliho yang berisi informasi dan himbauan di setiap tempat. Sosialisasi dengan pembagian brosur himbauan yang dibagikan ke seluruh rumah warga. Sosialisasi dengan pemberian himbauan melalui pengeras suara di tiap wilayah dusun, tiap masjid-masjid dan musola yang ada. Gencar sosialisasi melalui media sosial, status-status Facebook maupun WhatsApp. Membagikan informasi-informasi tentang COVID-19 dan mengadakan kuis sederhana di FB untuk menarik perhatian masyarakat agar mau tahu dan mau memahami tentang apa itu sesungguhnya COVID-19. Dan ternyata, kegiatan sosialisasi yang kami lakukan tersebut membuahkan hasil yang baik. Terbukti dengan banyaknya warga yang dengan kesadarannya mau mematuhi himbauan-himbauan dari pemerintah tersebut. Selain dari itu juga kami mengadakan pembentukan relawan COVID-19 dengan menggelar apel pemantapan relawan secara terbatas, serta dilanjutkan dengan pelaksanaan bimbingan teknis relawan. Hal ini kami lakukan untuk memberikan motivasi, semangat kebersamaan, kedisiplinan, juga pemahaman terhadap para relawan. Pembentukan relawan COVID-19 yang kami beri nama Relawan Kavrikon atau Kadu Prevent Corona ini melibatkan berbagai unsur, baik itu unsur pemerintahan, Babinsa, Babin Kamtibmas, lembaga, dan organisasi yang ada seperti RT, RW, DKM, Pemuda, Karang Taruna, anggota Linmas, dan juga petugas kesehatan yang diperbantukan di Desa Kadu. Kami juga mempersiapkan posko induk serta membuat dan mengaktifkan beberapa posko siaga COVID-19 yang dilengkapi dengan pemasangan portal di setiap posko siaga tersebut. Pengaktifan posko ini sendiri berfungsi sebagai sarana informasi, mengawasi dan membatasi aktivitas warga guna mencegah dan ikut memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Adapun beberapa tugas yang dilakukan oleh petugas posko diantaranya mendata, mencatat, menghimbau, memberi peringatan, menyemprotkan sterilisasi atau hand sanitizer, dan pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas kesehatan ataupun hal lainnya jika diperlukan. Langkah lainnya yang kami lakukan yaitu pembagian dan penyemprotan cairan sterilisasi di tempat umum atau tempat yang biasa dipakai berkerumun orang banyak secara bertahap. Pembagian hand sanitizer, sabun cuci tangan pada seluruh keluarga untuk memulai dan memotivasi kebiasaan hidup bersih dengan cuci tangan pakai sabun. Pembagian masker untuk seluruh warga masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap kesehatan warganya. Pendataan dan pemantauan secara ketat terhadap ODR atau OTG yang memiliki riwayat pernah berkunjung dan atau datang dari wilayah yang terjangkit COVID-19, terlebih kedatangannya dari wilayah zona merah. Bukan itu saja, kami juga mengambil keputusan berani dengan melakukan pembatasan akses jembatan gantung yang menjadi penghubung antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sumedang dan Majalengka, dengan melaksanakan pemeliharaan jembatan sejak sebelum Hari Raya Idul Fitri, saat Hari Raya, hingga beberapa hari setelah Hari Raya Idul Fitri sampai pelaksanaan PSBB di Kabupaten Sumedang berakhir, yang kemudian dilanjut dengan adaptasi kebiasaan baru. Hal ini kami lakukan guna mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, baik itu kecelakaan akibat rapuhnya jembatan yang telah tua maupun adanya penyebaran COVID-19 ke desa kami. Mengingat pada setiap harinya, terlebih saat hari raya, jembatan ini selalu digunakan ribuan orang yang hilir mudik melewatinya. Walaupun mengalami beberapa masalah dan rintangan, namun pembatasan penggunaan jembatan gantung ini kami anggap berhasil dan sangat efektif. Terbukti dengan menurunnya jumlah pengguna jalan atau jembatan yang mengalami pengurangan, bahkan mungkin hampir mencapai 90% dari biasanya.
Selain pelaksanaan kegiatan di lapangan juga, rapat-rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan pun selalu rutin kami laksanakan pada setiap minggunya, guna mengevaluasi hasil kegiatan sebelumnya dan merencanakan langkah-langkah yang akan ditempuh selanjutnya. Banyak tantangan dan risiko besar yang harus kami hadapi, mengingat letak desa kami yang berada di perbatasan kabupaten, yang mungkin saja terkadang ada perbedaan baik dalam aturan atau kebijakan masing-masing daerah maupun kebiasaan masyarakatnya. Kunci dari pengendalian COVID-19 adalah kedisiplinan dan gotong royong dari seluruh elemen masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan. Bukan hal yang mudah mengajak dan membuat masyarakat bisa mematuhi aturan, tapi pola pikir dan sumber daya manusia yang baik selalu akan mengarah pada perencanaan dan pelaksanaan yang lebih baik. Dalam kesempatan ini, kami juga berterima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Bapak Presiden Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Bapak Gubernur Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Sumedang, khususnya Bapak Bupati Sumedang, yang telah menyalurkan beberapa sumber bantuan yang secara bertahap sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh warga kami yang terdampak COVID-19. Adapun sumber bantuan tersebut diantaranya bantuan dari pusat bersumber dari Kemensos untuk 26 keluarga, dari PKH dan BPNT untuk 125 keluarga, dari provinsi dalam DTKS untuk 23 keluarga, non-DTKS untuk 7 keluarga, dari Pemkab Sumedang untuk 5 keluarga, dari dana desa untuk 24 keluarga, jumlah penerima total untuk 210 keluarga. Selain dari itu juga ada bantuan sembako untuk pedagang-pedagang kecil di lingkungan sekolah dan bantuan nasi bungkus dari program Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu yang bisa dinikmati kurang lebih oleh sekitar 20 orang pada setiap harinya selama PSBB berlangsung. Sebanyak 210 kepala keluarga yang menerima bantuan mungkin merupakan jumlah yang paling sedikit jika dibandingkan dengan jumlah yang diterima oleh desa-desa lain. Namun walaupun demikian, penyaluran bantuan di desa kami ini sangatlah berlangsung dengan begitu kondusif dan tanpa ada permasalahan yang muncul. Hal ini dikarenakan adanya data terpadu yang telah kami siapkan sebelumnya, kesadaran masyarakat yang tinggi yang memahami dan menyadari tentang untuk apa dan siapa saja yang berhak menerima penyaluran bantuan tersebut. Terima kasih Dana Desa, terima kasih Indonesia.